Perkenalkan, nama saya Andri Tambora dari kelas 07. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DHCP V6 atau Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP V6? Merupakan protokol yang ada pada sistem TCP/IP di mana DHCP membolehkan komputer dikonfigurasi dengan menggunakan IPv6 sebagai mode pengalamatan pada sistem DHCP. Lalu ada step untuk operasi DHCP V6. Step 1, host mengirimkan pesan RS. Step 2, router merespon dengan pesan RA. Step 3, host mengirimkan pesan DHCP V6 solicit. Step 4, server DHCP V6 merespon dengan pesan iklan. Step 5, host merespon server DHCP V6. Dan step yang terakhir, server DHCP V6 mengirimkan pesan reply. Lalu ada konfigurasi DHCP V6. Untuk konfigurasi server DHCP V6 stateful, opsi server DHCP stateful mengharuskan router yang diaktifkan IPv6 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP V6 untuk mendapatkan semua informasi pengalamatan jaringan IPv6 yang diperlukan. Pada gambar di samping, R1 akan menyediakan layanan stateful DHCP V6 untuk semua host di jaringan lokal. Mengkonfigurasi server DHCP V6 stateful mirip dengan konfigurasi server tanpa nama. Perbedaan yang paling signifikan yaitu menyertakan informasi pengalamatan IPv6 yang mirip dengan server DHCP V4. Lalu ada kelebihan DHCP V6 yaitu otomatisasi alamat IPv6. DHCP V6 memungkinkan otomatisasi pengalokasian alamat IPv6 kepada perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mengurangi kerumitan dalam konfigurasi manual alamat IPv6. Lalu manajemen konfigurasi sentra. DHCP V6 memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola konfigurasi perangkat di jaringan secara sentra yang membuat lebih mudah dalam mengontrol dan memantau perangkat yang terhubung. Lalu penyediaan konfigurasi yang lengkap. Selain alamat IP, DHCP V6 menyediakan informasi berupa DNS server, informasi routing, dan konfigurasi layanan lainnya untuk perangkat yang terhubung. Lalu dari segi skalabilitas, DHCP V6 dapat digunakan dalam jaringan yang besar dan kompleks untuk mengelola alamat IP dan konfigurasi yang secara efisien. Lalu ada kekurangan DHCP V6 yaitu kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi awal server DHCP V6 dan pemahaman protokol ini bisa cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik juga tentang IPv6 dan protokolnya. Lalu ketergantungan pada server. DHCP V6 membuat jaringan bergantung pada server yang harus selalu untuk beroperasi. Jika server mengalami gangguan, maka konfigurasi untuk perangkat yang baru ataupun untuk perangkat yang sedang beroperasi pasti akan terganggu juga. Lalu ada overhead jaringan. Penggunaan DHCP V6 dapat menambah overhead ke jaringan karena perangkat yang perlu berkomunikasi dengan server DHCP V6 saat terhubung ke jaringan. Lalu ada keterlambatan konfigurasi. Konfigurasi perangkat dapat mengalami keterlambatan jika ada masalah dengan server DHCP V6 itu sendiri atau jika perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan server tersebut. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.